susumputan, tersembunyi selama 3 tahun. Kemudian mulai berdakwah secara terang-terangan pada tahun keempat kenabian Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, pada periode pertama dakwah sirriyah Nabi Muhammad SAW ada yang kita kenal dengan istilah as-sabiquna awwalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Siapa? Khadijah, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, kemudian juga Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya, hingga 40 orang. Dalam kitab Sirah Ibn Hisham disebutkan ada 40 orang termasuk dalam as-sabiquna awwalun. Kemudian sampailah Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW mendatangi Bani Hashim, keluarga besar Nabi Muhammad. Kemudian beliau berkata kepada keluarga besarnya, "Aku adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kalian untuk keluar dari azab Allah Subhanahu Wa Taala." Dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan kepada kerabat terdekat, keluarga besar. Kemudian berdakwah, gak sampai di situ, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan menuju Bukit Sofa. Di Bukit Sofa Nabi Muhammad SAW berseru, "Ya Sobahah, ya Sobahah." Dalam Arab itu ya Sobahah itu memanggil orang pada pagi hari supaya berkumpul. "Ya Sobahah." Berkumpullah orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Jika aku katakan di balik lembah sana ada pasukan berkuda yang ingin menyerang kita, apakah kalian akan percaya?" Maka orang-orang kafir Quraisy bilang, "Ya, kami akan percaya, karena engkau, setiap yang engkau sampaikan tidak lain adalah suatu kejujuran." Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Maka Nabi Muhammad SAW berseru, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian atas azab yang pedih." Berseru secara terang-terangan. Siapa orang pertama yang menentang Nabi Muhammad SAW? Ada yang masih ingat, Bu? Ada dalam Al-Quran disebutkan, Pak. Abu Lahab. Kata Abu Lahab, "Celakalah engkau Nabi Muhammad sepanjang hari ini." Maksudnya adalah beliau menentang ajakan Nabi Muhammad SAW. Coba, Bu, saya mau nanya, perilaku orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW seperti apa setelah mengetahui Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan mengajak mereka untuk masuk Islam? Kepada Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy tidak berani menyentuh sama sekali pada periode pertama. Tidak ada satu orang Arab pun, kafir Quraisy pun, yang berani mengganggu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Keluarga beliau terpandang. Masih ada paman beliau, Abu Thalib, yang menjaga Nabi Muhammad SAW. Istri Nabi Muhammad seorang saudagar kaya raya. Nabi Muhammad seorang pebisnis ulung, harta melimpah. Tidak ada seorang kafir Quraisy pun yang berani mengganggu Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya mampu berani mengolok-olok, mendustakan, memperburuk citra Nabi Muhammad SAW, menertawakan Nabi Muhammad, mengatai Nabi Muhammad seorang penyair, mengatai Nabi Muhammad seorang dukun. Hanya sebatas itu, hanya perkataan pertama mereka berani. Hanya sampai situ saja. Karena makom Rasulullah SAW ini di atas mereka, seorang pemuda yang terpandang. Mereka saking kesalnya dengan Nabi, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka datang kepada
pamannya. Mereka bernegosiasi, yang merayu Abu Thalib, tolonglah keponakanmu itu supaya tidak mengajak orang masuk Islam. Seperti itu, ngadu ke Abu Thalib. Abu Thalib bilang nggak bisa, biarkan Nabi Muhammad mengajarkan agama yang dibawanya. Kesal lagi, ngumpul lagi para suku-suku, berangkat lagi ke Abu Thalib. Gak bisa diskusi, akhirnya mengultimatum paman Nabi. Mengultimatum itu apa? Memaksa, menakut-nakuti Nabi, pamannya supaya Nabi Muhammad SAW berhenti dalam mengajarkan agama Islam. Sampai pada titik paman Nabi Muhammad SAW itu agak takut, gak khawatir karena diultimatum. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan? Yang dikatakan adalah, wahai keponakanku, para kafir Quraisy ini sudah berkata begini dan berkata begitu. Itu mengajak Nabi Muhammad untuk berhenti. Tapi kata Nabi Muhammad SAW apa? Andaikan matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku untuk aku meninggalkan ajaran ini, agama ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya walaupun aku binasa. Maka setelah itu Abu Thalib akhirnya bilang, wahai keponakanku, berkatalah sesuai kesukaanmu, ajarkanlah apa yang kamu ajarkan, aku akan mendukungmu. Pamannya didukung akhirnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang karena udah mulai panas ya, kita persingkat. Penindasan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa. Mus'ab bin Umair, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir disiksa. Bapak ibunya dibunuh sampai meninggal dengan Abu Jahal. Tapi Ammar Yasir tetap berpegang teguh kepada Islam. Sampai pada akhirnya sampai pada paman Nabi Muhammad SAW meninggal, orang yang senantiasa melindungi Nabi Muhammad ini meninggal. Akhirnya para kaum kafir Quraisy mulai berani mengganggu Nabi Muhammad, melemparinya ketika sholat dengan kotoran, mentaburi duri-duri di jalan Nabi Muhammad SAW, lewat dan lain sebagainya. Penderitaan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW sabar. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW diusir dari Taif, berdarahlah badannya karena dilempari batu. Kata malaikat Jibril, kalau kamu bilang hancurkan ini kota, aku akan hancurkan. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Walaupun bizolimi, tapi tidak menzolimi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha wastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang dizalimi itu, Bu, orang-orang yang dizalimi itu doanya itu mustajab. Kita kalau dizalimi, doa kita mustajab. Pernah Rasulullah SAW kalau tersenyum, kata Rasulullah SAW, aku melihat mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua orang, yang satu dizalimi, yang satu menzalimi. Kata yang dizalimi bilang sama Allah, ya Allah, aku dizalimi sama si A, aku mau pahalanya aku ambil, pahala si A yang menzalimi buat saya. Allah tarik pahala orang yang menzalimi untuk orang yang menzalimi. Ternyata masih kurang. Kalau orang yang menzalimi, ya Allah, limpahkan dosaku kepada orang yang menzalimiku. Dilimpahkan dosa-dosanya kepada orang yang menzalimi. Masya Allah, orang yang menzalimi itu luar biasa ya. Allah akan balas di dunia dan di akhirat. Allah akan balas di dunia dan di akhirat.
Makanya kita sebisa mungkin tidak menzalimi siapapun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah kemudian menguat ketika apa? Ketika Hamzah dan Umar masuk ke dalam Islam. Oh dulu mah Islam tuh oyong dikekuk gitunya, disepelekan. Hamzah masuk Islam. Ada yang tahu tuh masuk Islamnya Hamzah kenapa? Orang Arab tadi saya bilang, orang Arab itu menjunjung tinggi harga diri. Waktu itu Nabi Muhammad SAW dipukuli oleh Abu Jahal. Dipukuli oleh Abu Jahal sampai keluar darah dari wajahnya. Hamzah selaku paman marah besar. Akhirnya dia mendatangi Abu Jahal, kemudian membalas perbuatan dia kepada Nabi Muhammad. Digebukin sama Hamzah dan berkata, "Hai hina-hina, engkau masih berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah masuk Islam." Begitu Hamzah berani. Kemudian masuklah Umar, lebih berani lagi. Ini kalau diceritain masuk Islamnya Umar panjang, mau diceritain nggak? Umar, jangan ya siap. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memikul dakwah ini sangat berat. Apalagi ketika ditinggal wafat oleh pamannya dan ditinggal wafat oleh istrinya. Berat. Tapi Nabi Muhammad SAW terus memikul beban dakwah, menyebarkan syariat Islam. Dari mulai sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan, kemudian juga peperangan yang dilakoni oleh Nabi Muhammad SAW, hingga mengutus delegasi-delegasi untuk mengajarkan Islam serta mengirimkan surat-surat kepada para raja-raja yang ada di Habasyah, Mesir, Persia, Romawi, Damaskus dan lain-lain. Rasulullah SAW melakoni itu semua. Nabi Muhammad SAW seorang saudagar, pedagang, ahli militer, ahli taktik, ahli politik, ahli sosial, ahli semuanya. Pemimpin, seorang manusia yang paripurna. Maka ibu-ibu, bagaimana cara kita mencintai atau menambah motivasi kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW? Gimana Bu? Setelah kita mendengar singkat, ini singkat nih Bu, kalau panjang nanti sampai asar. Tadi kan katanya stop dulu. Oke. Gimana cara memotivasi kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW? Bu, Ibu, Ibu lu di luar, ada nyelok. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Jadi kalau kita mau memotivasi ya, orang yang nanti di akhirat akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang menyantuni anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni orang yatim itu seperti antara telunjuk dan jari tengah, dekat banget. Iya, kalau kita kaya raya, kirim donasi, kirim ini, kirim itu, bantu ini, bantu itu. Dalam beberapa tafsir dikatakan al yatim adalah orang yang meninggal anaknya, meninggal ibunya, atau meninggal ayahnya, atau meninggal keduanya, atau orang-orang yang dhaif secara ekonomi, secara finansial mereka tidak mampu. Maka kalau kita memberikan kemudahan kepada orang-orang tersebut yang termasuk ke dalam golongan rentan, maka di akhirat kita akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya uang banyak. Kalau misalkan nggak punya, gimana Bu? Memotivasi kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW bagaimana? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersolat kepadaku, maka aku akan membalas sholawatnya sebanyak 10 kali. Setelah itu bagaimana kita
mencintai Nabi Muhammad, mempelajari sirah Nabi, kemudian mengajarkannya. Ibu-ibu silakan kalau belum begitu paham atau belum begitu detail, pengen lebih detail lagi, silakan beli buku sirah. Kalau mau yang simpel silakan cari di internet, tapi hati-hati cari yang memang ada sumbernya. Ya, jadi dalam mencari ilmu kita harus mencari sumber yang betul, yang sahih. Jangan sampai kita malah baca sesuatu yang gharib, khurafat dan lain sebagainya. Hati-hati dalam mencari ilmu. Alhamdulillah, keringetan, capek, ini adalah bentuk kita dalam mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini jangan tonggel bu itu beres-beres. Ada saya mah sesuai amanah sih lah. Dugi memeh mohon dan alhamdulillah. Memeh mohon ya udah nih ininya. Alhamdulillah. Ya. Jadi ibu semangat tetap walaupun sudah kalau udah gini mah langsung shelter ibu-ibu tadi nih. Tadi dia rebutan. Pas waktu itu tuh salaman ke si ibu teh kada nulis deui. Tadi teh cara apa ibu aduh. Karena rusak muka teh beres-beres mah jadi glowing deui jeung ibu. Alhamdulillah. Mohon ibunya atur nuhun ibu sudah datang ke sini kita belajar bersama-sama. Dan ini mah belajar bareng. Abdi ada sanes kiai. Tolib itu naon bu? Budak sekolah. Pelajar masih sama-sama belajar. Insyaallah mudah-mudahan ini merupakan pertemuan majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.